Amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Apa kabar saudara? Luar biasa, puji nama Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk boleh membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, saudara, kita tahu bahwa pada pagi hari ini tanggal berapa hari ini ya? 8, 9 ya? Tanggal berapa? 10 Mei, bahwa di dunia internasional kita lagi merayakan Mother's Day. Betul, jadi izinkan saya untuk mengucapkan kepada semua mama, para ibu, siapa yang sudah punya anak, boleh lihat tangannya. Amin. Saya minta para ibu untuk berdiri dong. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Oke, saya mengucapkan selamat Hari Ibu, ya, Happy Mother's Day to all of you. Siapapun Anda ya dalam fase-fase kehidupan ini tentunya tidak mudah. Silakan duduk. Kita tahu bahwa dalam kehidupan kita punya seorang mama. Amin. Ya, saya nggak tahu siapa saudara, tetapi adalah suatu kebenaran kalau kita lahir di muka bumi ini karena adanya seorang mama yang mengandung kita, saudara ya. Saya bisa ada di sini karena ada mama saya, dan juga setelah itu Tuhan memberikan istri saya, dan juga istri saya sudah merubah banyak akan kehidupan saya. Tetapi yang inti yang terbaik adalah tanpa seorang mama, saya percaya bahwa hidup kita tidak akan bisa menjadi yang terbaik seperti hari ini. Betul saudara? Saya punya suatu pengalaman yang sangat manis saudara dengan mama saya. Banyak sekali saudara ya. Dan saya percaya saudara pun juga punya banyak pengalaman yang manis. Saya masih ingat suatu kali dulu waktu saya masih SMA. Saya itu, keluarga kami suka fotografi. Mungkin banyak daripada saudara sudah tahu ya. Waktu SMA saya ikut satu lomba fotografi saudara. Di kota Surabaya di mana saya berasal. Dan di satu mall saudara. Itu kali pertama saya ikut lomba fotografi. Saya begitu nervous banget, saya begitu takut saudara. Dan zaman itu memang belum ada handphone ya. Saya nggak bisa telepon mama saya, nggak bisa SMS. Tapi kemudian saya pergi ke telepon umum saudara. Saya masukkan koin, saya telepon mama saya. Saya bilang, "Ma, saya takut banget gitu. Saya grogi sekali." Dan saya nggak tahu apakah mama saya doakan saudara, tapi saya percaya. Dan mama saya menyertai saya waktu itu walaupun dia nggak ikut saudara. Seperti tadi daripada video yang saudara baru lihat, yang video yang dibuat untuk menyambut Olimpiade di London 2012. Dan saudara, guess what? Hasil foto saya itu menang lomba juara kedua, saudara. Dan saya percaya setiap daripada saudara sudah punya satu achievement atau suatu pencapaian yang saya percaya hanya seorang mama yang bisa memberikan dorongan. Saya percaya papa juga bisa memberikan dorongan, tetapi kita sama-sama tahu saudara ya, bahwa kalau papa yang memberikan dorongan, seringkali papa itu adalah seseorang laki-laki atau seorang sosok yang sangat tough. Betul saudara ya? Dan memang betul diperlukan seorang papa. Firman Tuhan banyak sekali berbicara tentang papa. Tetapi hari ini khususnya kepada para mama. Tadi saya minta tolong yang ibu-ibu yang ada di tempat ini, tolong berdiri sekali lagi, kita akan berdoa bersama-sama untuk para ibu di tempat ini. Termasuk Ibu Cingki boleh ya? Bu Cingki berdoa dong. Maju ke tempat ini, kita akan berdoa ya. Bu Cingki berdiri. Berdiri, Bu Cingki. Ya, tolong ke depan sini Bu Cingki sama istri saya. Bareng-bareng deh. Berdiri aja di depan. Saya ingin berdoa buat para mama, para ibu ya. Haleluya. Kita berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan untuk para ibu-ibu di tempat ini yang sangat luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau melihat hati daripada ibu yang ada di dalam ruangan ini Bapa. Kami tahu Tuhan bahwa ini adalah pekerjaan yang sangat tidak mudah. Pekerjaan di mana Engkau sudah mempercayakan suatu panggilan kepada kaum ibu di tempat ini Tuhan. Bapa, kami berdoa biarlah Engkau memberikan kekuatan satu kali lagi untuk mereka Bapa. Terima kasih seringkali mereka yang berdiri untuk kami. Terima kasih Tuhan, seringkali mereka yang percaya bahwa kami sanggup untuk meraih keberhasilan kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau sudah memakai para mama, para ibu Tuhan, termasuk mama kami Tuhan, untuk berbicara kepada kami, memberikan tuntunan, membawa comfort, membawa penyejukan Tuhan, membawa kasih sayang. Dan Tuhan, seringkali kami tidak ingat akan hal ini. Seringkali malah kami kasar, seringkali malah kami tidak bersyukur. Dan menjadi seorang suami, seringkali kami lupa Tuhan, bahwa tanpa kehidupan mereka Tuhan, hidup kami tidak akan menjadi utuh seperti hari ini. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati mereka dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Tuhan, banyak hal di dalam kehidupan wanita yang tidak banyak dimengerti oleh suami. Banyak hal dalam kehidupan kaum ibu yang tidak dapat dimengerti oleh anak-anak atau dunia sekitarnya Bapa. Tetapi Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sangat mengerti kondisi setiap daripada ibu dalam ruangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku memerintahkan berkat Tuhan tercurah saat ini. Siapapun engkau, aku proklaim, aku ucapkan bahwa masa depanmu indah di dalam Tuhan. Anak-anakmu akan menjadi anak-anak yang sangat berhasil. Siapapun dan dimanapun mereka. Bahkan mungkin pada waktu ada anak-anak yang belum berhasil pada hari ini. Bahkan mungkin apabila ada anak-anak yang masih jauh daripada Tuhan, Tuhan bersama
bersama-sama kami boleh sepakat di Mother's Day ini Tuhan. Kami mau klaim daripada setiap anak-anak kami. Sehingga mereka boleh Tuhan menjadi anak-anak yang dipakai oleh Tuhan. Mereka akan menjadi anak-anak yang cinta akan Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi Bapak, berkat-Mu, penyertaan-Mu, kasih sayang-Mu ada pada setiap daripada ibu-ibu dan ibu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, engkau yang sudah menerima dan diberkati oleh Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, silakan duduk. Haleluya, puji nama Tuhan Bapak Ibu sekalian. Saya percaya Bapak Ibu sekalian sudah banyak mengenal daripada apa yang kami lakukan di dalam pelayanan saudara. Ya, saya memimpin suatu pelayanan yang bernama Anugerah Ministries. Di dalam pelayanan kami saudara, Tuhan mempercayakan banyak sekali pelayanan misi saudara ya. Pelayanan misi yang kami lakukan antara lain membantu beberapa gereja-gereja yang rusak, yang miskin saudara. Dan kita perbaiki mereka, kita kembalikan gereja-gereja itu kepada mereka. Dan banyak sekali orang-orang yang dipulihkan. Dan tanpa terasa sudah 10 tahun saudara, saya bersama dengan istri saya dan tim kami pelayanan dalam pelayanan full time dalam Yayasan Anugerah. Puji Tuhan saudara ya. Dan saya percaya kalau kita boleh melihat kembali ke belakang, ini semua terjadi karena kebaikan Tuhan. Dan juga Tuhan mempercayakan banyak pelayanan yang lain lagi. Misalnya pelayanan untuk menyekolahkan anak-anak orang miskin saudara. Sampai dengan hari ini sudah ada 500 anak yang kami sekolahkan. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Amin saudara ya. Dan bahkan Tuhan juga mempercayakan ada suatu pelayanan untuk menjangkau kepada sebuah suku terasing. Saya percaya Ibu Debbie pernah menyaksikan hal ini saudara ya. Pelayanan suku terasing ini menjangkau kepada orang-orang yang ada di suku Wana saudara. Bukan Wana-Wana yang saudara pikirkan itu, bukan ya. Lain saudara. Wana itu artinya hutan saudara. Jadi suku Wana adalah orang-orang yang suku terasing yang tinggal di dalam hutan. Dan hari ini saudara, puji nama Tuhan karena kemurahan Tuhan, kami sudah punya sebuah sekolah saudara. Sekolah formal saudara ya. Yang kami beri nama PAUD, PAUD, TK dan SD Anugerah. Jadi inilah sekolah pertama kami yang ada di dalam pedalaman. Saudara, kami nggak punya sekolah di tempat lain. Bahkan sekolah ini baru berdiri bulan Februari kemarin, saudara ya. Dan ini masih uji coba. Sekolah ini akan resmi running nanti pada waktu tahun ajaran 2015-2016 akan dimulai bulan 7 nanti, saudara. Tetapi saya percaya ini adalah karena kemurahan Tuhan saja. Betul, saudara ya. Dan di tengah-tengah kami pada hari ini ada seorang member daripada tim kami, yaitu Pak Slamet bersama dengan istrinya. Saya minta untuk berdiri. Saudara, puji nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Saya undang Slamet untuk maju ke depan. Saya akan memberikan kesempatan kepada Slamet selama 5 menit, saudara ya. Slamet ini adalah seseorang yang luar biasa. Dia yang saya tunjuk untuk menjadi kepala sekolah yang ada di pedalaman, saudara. Jadi izinkan dia untuk bersaksi dan kita berikan dulu kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Ya, salam semuanya. Salam, nama saya Slamet, tapi saya orang Batak, marga Siombing. Jadi Slamet Siombing. Ya, awal mulanya ketika saya terpanggil untuk melayani di satu pedalaman yaitu suku Wana di Sulawesi Tengah. Ya, itu suku yang sangat terasing dan belum pernah saya melihat di Indonesia masih ada suku yang seperti itu. Awal mula terpanggil saya untuk ke pedalaman adalah satu panggilan yang membuat saya harus menguji berapa kali. Karena saya pelayanan di Jakarta lebih kurang 8 tahun. Di Jakarta enak, pelayanan enak, semuanya serba ada, semuanya lengkap. Tetapi harus dikirim ke pedalaman. Itu sesuatu hal yang sangat berat bagi saya. Tetapi bagi saya adalah satu panggilan daripada Tuhan. Itu adalah panggilan kehormatan ketika saya bisa melayani Tuhan. Dan saya tidak mau disebut juga sebagai jago kandang. Hanya bisa di gereja saja. Tapi itu membuat saya semangat untuk saya berjalan bersama Tuhan untuk melayani suku Wana ini. Dan awal mulanya ketika saya berjalan memenuhi kepanggilan Tuhan ke suku Wana, saya harus berjalan bersama istri dan 3 teman saya 15 jam. 2 hari. Dan kita harus tidur di hutan. Dan itu bukan sesuatu yang enak. Kalau di jalan di mall enak di tempat ini saudara ya. Kalau haus tinggal beli kopi gitu ya, Starbucks enak. Di hutan ketemu apa? Saudara tahu itu ketemu apa di hutan. Tetapi sampainya di sana satu penghiburan yang luar biasa. Walaupun kami seringkali harus jatuh bangun. Karena itu daerah pegunungan ya saudara. Kita harus naik gunung dan itu sangat terjal dan dingin dan itu hutan belantara. Dan kita harus berjalan terus sampai kita sampai. Sesampainya di sana kami melihat bahwa suku ini adalah suku yang dimana tidak mengenal yang namanya pendidikan. Tidak mengenal namanya agama. Mereka masih animisme. Ya, untuk memperkenalkan siapa Yesus itu tidak gampang. Untuk memperkenalkan arti pendidikan itu tidak gampang.
perlu namanya doa dan terus menerus untuk memberitahukan siapa itu Yesus, apa arti pendidikan. Dan suku ini adalah saudara, suku yang tidak mengenal namanya adat istiadat kalau menghormati orang tua. Atau mereka bisa saja menikah berapa kali. Ya, menikah berapa kali, kumpul kebo, biasa saja hal seperti itu. Syaratnya hanya satu, saudara. Kalau mereka punya piring banyak, punya gelas banyak, baju bekas, mereka boleh menikah. Ya, dan ketika kami di sana, kami mengajari siapa itu Yesus dan mengenalkan pendidikan. Dan akhirnya saudara, ada satu perubahan yang besar yang Tuhan buat di suku pedalaman ini, saudara. Saya sebagai kepala sekolah harus mempunyai mengolah pikiran bagaimana bisa menjelaskan kepada mereka arti pendidikan dalam kehidupan mereka, apa yang dapat keuntungan ketika mereka sekolah. Dan itu tidak gampang. Dan akhirnya, puji Tuhan, ya, kita sudah mendirikan satu sekolah di sana dan saya mengurus perizinan sekolah. Dan di sana, puji Tuhan saudara, Tuhan melihat apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan, Tuhan kasih kepada kita. Walaupun suku itu suku yang sangat berat yang harus kami ajarkan, tetapi kami punya satu kepastian bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Dan Tuhan selalu menolong setiap apa yang kami perbuat. Dan puji Tuhan, sekolah itu jadi, saudara. Dan anak-anak di suku Wana banyak yang sekolah. Ya, ini suatu pencapaian yang luar biasa. Dan saya melihat bahwa campur tangan Tuhan sungguh sangat luar biasa. Bagi saya, walaupun suku itu adalah suku yang sangat terasing, suku yang jauh, ya, terkadang kita harus puasa Daniel karena tidak punya makanan, kita hanya makan sayur, terkadang akan makan ubi. Tapi kita bersyukur saja. Karena itu satu panggilan. Karena bagi saya adalah panggilan dan satu kehormatan. Ya, satu kebanggaan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa yang kau punya, apa yang kau bisa, mari berikan kepada Tuhan. Kita melihat bahwa dunia ini semakin hari semakin jahat. Dan kita mau berikan terbaik kepada Tuhan. Amin. Dan ketika Tuhan Yesus datang, ada satu kebanggaan dan kehormatan. Ketika kita bisa melayani Tuhan. Dan Tuhan percaya kepada kita. Sekian kesaksian saya. Terima kasih. Oh ya, satu lagi saudara, mujizat yang terbesar yang terjadi dalam keluarga kami, istri saya divonis sakit miom dan harus dioperasi. Dan itu sesuatu hal yang tidak enak karena waktu di pedalaman istri saya keguguran dan itu hampir mati. Saya marah sama Tuhan, saya sekolah Alkitab, saya pelayan Tuhan, saya marah sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan bodoh lah, kau mengirimkan kami ke tempat ini, kau mau buat kami mati. Tetapi itulah manusia, hanya tahu mengeluh dan mempersalahkan Tuhan, mengeluh dan mempersalahkan Tuhan. Di balik itu semua, Tuhan sudah menyediakan hal yang luar biasa. Dan ketika kami kembali ke Jakarta untuk operasi istri saya, miom, dan apa yang terjadi, ketika semua sudah dicek, dokter bilang, ini tidak jadi dioperasi, Pak. Kepada istri saya bilang juga, karena di dalam perutnya, rahimnya, ada seorang anak. Saya bilang, oh Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya melihat bahwa karya Tuhan itu besar dalam kehidupan kami. Dan puji Tuhan, operasi tidak jadi dilakukan. Malah Tuhan kasih bonus seorang anak. Yang dimana dokter bilang, 3 dokter mengatakan bahwa rahim istri Bapak harus diangkat. Karena jika tidak diangkat, istri Bapak bisa mati. Tapi kita punya Tuhan yang hidup, amin. Tuhan kita luar biasa, amin. Dan dia memberikan seorang anak kepada kami. Dan hari ini sudah berjalan 6 bulan. Puji Tuhan, hari Senin saya akan kembali ke suku pedalaman. Dan doakan kami agar apa yang menjadi misi dan visi Tuhan dalam kehidupan kami bisa melakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, selamat ya. Saya sudah siapkan videonya supaya Bapak Ibu sekalian sedikit banyak bisa tahu lebih dalam tentang apa yang terjadi di sana dan bagaimana cara mengajar saudara. Kalau videonya siap, saya minta tolong untuk boleh diputar. Terima kasih. Uetuwu adalah dusun yang terletak 35 sampai 45 jam jika ditempuh dari Jakarta. Tepatnya terletak di Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah.
Kondisi gedung sekolah yang mereka punya sudah tidak layak pakai, membuat kegiatan belajar mengajar tidak maksimal. Bangunan yang hampir ambruk dengan lantai yang rusak, papan tulis yang seadanya, kursi dan meja buatan sendiri yang kurang baik untuk menjadi alas menulis. Kami telah melayani suku Wana sejak 2012, sehingga akhirnya kami memutuskan untuk memulai pendidikan formal di sana. Proyek ini kami ambil dalam bentuk community makeover, bukan sekedar mengenalkan Yesus, tapi juga membangun komunitas di sana demi merubah masa depan sebuah suku terasing. Good morning. Pada September 2013, Anugerah Ministries mulai melakukan proyek pembangunan CMO 18. Ada beberapa tantangan yang kami temui, seperti lokasi yang terpencil di atas gunung, mengakibatkan pembengkakan dalam biaya transportasi. Curah hujan yang tinggi seringkali juga membuat daerah ini terisolasi akibat sungai yang meluap. Akhirnya, setelah 1,5 tahun, pada tanggal 25 Februari 2015, pembangunan CMO 18 rampung juga. Kita gunting pita ini bersama dengan ada Pak Endrata, ada saya, ada Babija, kepala suku di Wetu ini, dan juga ada Pak Rahmat yang mewakili dari aparat desa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada tanggal 25 Februari 2015, kami resmikan gedung sekolah Anugerah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bukan hanya sekolah lama yang selesai di makeover untuk dijadikan PAUD dan TK, namun Anugerah Ministries juga membangun satu gedung yang baru untuk SD Anugerah. Anugerah Ministries mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah membantu membangun struktur, eksterior, dan interior dari PAUD, TK, SD Anugerah, serta ruang guru. Terima kasih juga kepada sister school kami, Rising Star Institute, yang membantu kami dengan kurikulum dan pelatihan guru. Anda telah memberikan dampak yang besar dalam kehidupan mereka. Good morning. Good morning. How are you? I'm fine. What is today? Today is Friday. Okay, good. Kita melanjutkan. Dengan semua fasilitas yang baru ini, kami dapat mempersiapkan yang terbaik untuk menyambut tahun ajaran baru 2015 sampai 2016 yang akan segera dimulai di bulan Juli 2015. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan lewat PAUD, TK, dan SD Anugerah ini. Tuhan Yesus memberkati. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, saya berharap saudara diberkati dengan kesaksian singkat dan apa yang boleh kami tunjukkan sebagai suatu realita dari bahwa firman Tuhan sanggup merubah banyak kehidupan. Ada amin saudara? Mari kita lihat daripada kitab Mazmur pasal 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105 saudara, firman Tuhan. Kalau saudara-saudara sudah siap, kita boleh baca bersama-sama satu ayat yang sangat singkat, tetapi ini banyak merubah kehidupan kita saudara. Mazmur 119 ayat 105. Yang sudah siap katakan amin. Kita baca bersama-sama, 2, 3.
Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pada bulan ini di gereja saudara lagi belajar akan satu tema yang sangat menarik sekali, yaitu mengasihi firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita banyak sekali tantangan, masalah kehidupan yang terjadi. Betul, saudara? Ada amin? Ya, banyak daripada kita datang daripada latar belakang yang berbeda. Ada hamba Tuhan seperti kami, ada beberapa daripada saudara adalah para pengusaha, para profesional, pekerja kantor, atau mungkin pekerja pabrik, atau mungkin ada beberapa daripada saudara yang masih jauh lebih muda, masih kuliah atau masih sekolah. Tetapi kita lihat saudara bahwa di dalam kehidupan kita, kita tidak dapat berjalan sesuai dengan pengertian kita sendiri. Betul? Ada amin saudara? Nah, kalau boleh ditanya, bagaimana dengan firman Tuhan? Fungsinya apa sih firman Tuhan dalam kehidupan kita saudara? Yang saya lihat firman Tuhan itu memberikan instruksi yang baik buat kehidupan kita. Saudara, yang dimaksud dengan instruksi di sini adalah seringkali dalam kehidupan kita pada waktu berjalan kita nggak tahu mau arahnya kemana nih saudara. Betul nggak? Pada waktu firman Tuhan memberikan suatu instruksi yang jelas, maka apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan itu dikatakan dengan jelas, nggak ditutup-tutupin saudara. Yang hebatnya lagi bahwa firman Tuhan itu kerap kali juga menunjukkan kesalahan diri kita. Betul saudara? Ya. Kita nggak bisa selalu merasa benar bahwa aku paling benar, aku paling pintar, aku paling kaya, aku paling hebat saudara. Tetapi firman Tuhan pada waktu kita baca, kita tahu bahwa dalam ayat firman Tuhan berkata juga bahwa firman Tuhan adalah pedang bermata dua. Bagi banyak hamba Tuhan yang berkhotbah di gereja saudara, di pulpit ini, di mimbar ini saudara. Bukan hanya firman Tuhan dibagikan kepada saudara supaya saudara bisa menjadi orang-orang yang hidupnya boleh berubah. Tetapi saya percaya sebagai hamba Tuhan saya pun hidupnya berubah pada waktu saya membagikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu sekalian. Betul, ada amin saudara ya. Yang hebatnya lagi di dalam firman Tuhan tuh nggak ditutup-tutupin tuh saudara. Ada banyak sekali kisah-kisah keberhasilan dalam firman Tuhan, betul ya. Kita melihat misalnya bagaimana Daud membantai Goliat saudara. Bagaimana Yosua menang perang pada waktu dia dihadang di Yeriko, saudara. Tetapi pada saat yang bersamaan, saudara, firman Tuhan juga menceritakan bagaimana orang-orang yang pernah menang, saudara, diberikan strategi oleh firman Tuhan. Orang-orang itu adalah orang-orang yang juga biasa, sama seperti saudara dan saya, betul ya? Orang-orang yang dapat jatuh dalam dosa, orang-orang yang pernah mungkin, saudara ya, mengalami pengkhianatan dalam kehidupannya. Ada kisah cinta, betul saudara? Ada kisah sukses, ada kisah mengenai bagaimana seseorang harus menjalankan bisnisnya, menjalankan keluarganya, bahkan tata pemerintahan pun di dalam firman Tuhan diajarkan. Betul saudara? Jadi firman Tuhan adalah suatu panduan yang sangat utuh. Siapapun kita saudara. Nah, ada satu pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada saudara pada pagi hari ini. Menurut saudara, apakah untungnya atau apakah fungsinya firman Tuhan dalam kehidupan saudara? Saya nggak bisa jawab untuk saudara. Betul nggak? Ya, karena setiap daripada kita mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Namun saya akan berikan kepada saudara, kalau ada ditanya kepada saya, Pak Daniel, bagi Pak Daniel untungnya firman Tuhan itu apa? Saya akan berikan beberapa poin kepada saudara. Ya, amin. Saudara siap? Amin. Coba lihat kiri kanan saudara, katakan firman Tuhan dapat merubah kehidupan kamu. Haleluya. Menurut saya, kalau saudara tanya kepada saya, menurut saya firman Tuhan untungnya bagi saya itu apa saudara? Nomor satu saudara, firman Tuhan bagi saya adalah suatu surat cinta bagi Bapa di surga, dari Bapa kita saudara ya, yang mengatakan sebenarnya diri saya ini siapa saudara. Manusia itu perlu mempunyai sebuah identitas yang jelas. Saudara, kita lihat bahwa di muka bumi ini atau di dalam kehidupan kita seperti di orang-orang banyak di kota Jakarta, banyak orang-orang yang hidupnya sembarangan saudara. Orang-orang yang hidupnya tidak baik. Nah ternyata pada waktu diusut-usut, ternyata banyak orang itu mereka nggak mempunyai identitas yang jelas. Saudara, identitas yang tidak jelas ini akan membuat seseorang mempunyai hati yang orphan, hati yang yatim saudara. Maaf saudara ya, saya banyak sekali berjumpa dengan orang-orang yang secara harafiah mereka adalah yatim piatu. Saudara, mereka tidak punya figur bapak, figur mama, figur ayah, figur papa dalam kehidupannya. Saya melihat banyak anak-anak, terutama anak-anak yang di jalan, saudara. Anak-anak jalanan, betul ya? Di Jakarta banyak sekali anak-anak jalanan yang kemudian mereka bertumbuh menjadi orang yang liar. Saudara, itu adalah suatu gambaran yang paling singkat apa jadinya kalau seseorang tidak mempunyai identitas yang jelas. Betul? Nah, di dalam firman Tuhan, saudara nggak perlu buka. Ini adalah ayat yang sangat terkenal, saudara. Perlunya kita mengerti firman Tuhan. Dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai dengan 28. Di sana diceritakan bahwa ternyata diri saya, termasuk diri saudara, katakan diri saya.
Diri kita semua ternyata diciptakan di dalam rupa dan gambarnya. Firman Tuhan memberikan suatu penjabaran yang sangat detail bahwa kita ini bukan produk kebetulan. We are not the product of accident. Amin, saudara. Ya, walaupun kerap kali kalau kita pikir-pikir, pada waktu saya sudah menikah, saya punya anak, saudara. Kerap kali saya bersama dengan istri saya, kami mencoba menghitung kira-kira anak-anak kami itu mulai dibuahi di rahim istri saya kapan ya? Saudara pernah berpikir seperti itu enggak? Anak-anak saya bulan lahirnya itu semuanya dua-dua. Anak kami dua, saudara. Ya, yang pertama Angel umur 15 tahun. Yang kedua James umur 5 tahun. Dua-dua lahir di bulan April, saudara. Ya, kalau diurut-urut dikurangi bulan 9 berarti bulan berapa ya? Bulan berapa? Sekitar bulan 7, saudara. Dan ternyata, saudara tahu nggak, banyak orang, kalau mungkin di rata-rata di sekeliling kami, saudara, banyak daripada mereka yang ulang tahunnya bulan April. Istri saya pernah membuat analisa, kira-kira kenapa ya? Oh, karena mungkin libur sekolah. Karena kalau libur sekolah, mamanya nggak stres, saudara. Betul nggak? Ya, kalau libur sekolah atau mungkin kalau bulan 6, bulan 7, bulan 8 itu kan sekitar summer holiday. Gitu loh ya. Mungkin beberapa daripada kita mungkin pergi ke Pangandaran, mungkin pergi ke Bali, mungkin pergi ke Thailand, mungkin pergi ke, saya nggak tahu, ke Sydney, Australia, atau mungkin ke tempat-tempat lain, saudara. Sehingga stresnya hilang, saudara, dan kemudian terjadilah pembuahan. Betul nggak? Ya. Tetapi intinya kita nggak pernah exactly tahu kapan pembuahan itu terjadi. Betul, saudara, ya. Dan beberapa daripada kita, saudara, beberapa daripada saudara dan beberapa daripada orang-orang yang saya kenal, seringkali orang tuanya berkata, ini anak bonus. Saudara ngerti nggak kata-kata anak bonus? Pernah tahu nggak? Ya, orang yang berencana punya anak 2 atau 3 atau 4, kemudian yang terakhir kali muncul. Saya punya sepupu, saudara, ya, sepupu saya, my cousin. Pada waktu dia berumur sekitar 16 atau 17 tahun, mamanya hamil lagi. Saudara, ya, dan ini adalah suatu bukti bahwa seringkali manusia berpikir bahwa aku adalah produk kebetulan. Atau pada waktu saya pelayanan ke panti asuhan, saudara, ya, atau kita lihat banyak sekali daripada moralitas di kehidupan pada zaman sekarang kan nurun. Betul, saudara, ya. Pada zaman sekarang orang-orang yang hamil di luar nikah ini nggak terlalu sifatnya memalukan dibandingkan 20 tahun atau 30 tahun yang lalu. Betul, ya? Lebih banyak lagi orang-orang yang dengan tega membuang seorang bayi yang baru lahir di pinggir jalan atau di got atau bahkan di WC. Betul, saudara, ya? Dan seringkali pada waktu kita melihat anak-anak ini, aduh sayang sekali gitu loh, saudara, ya. Bagaimana mungkin orang-orang yang menikahnya baik-baik, dari keluarga baik-baik, saudara, tetapi sampai dengan hari ini masih belum punya keturunan. Betul nggak? Ya, tetapi mereka yang hidupnya sembarangan, saudara, mereka yang baru pacaran, saudara, mereka yang baru ini, baru itu, saudara, ya, mungkin one night stand atau one fling, saudara, kemudian terjadi pembuahan, terjadi hamil di luar nikah. Nah, banyak orang-orang ini yang merasa bahwa aku adalah produk kebetulan, tetapi di sini pada waktu saya mulai membaca firman Tuhan, saya mulai mendapati tidak peduli, katakan tidak peduli. Katakan sekali lagi, tidak peduli. Tidak peduli apa yang dunia mau katakan tentang diri saya, saudara, betul ya. Tidak peduli apa yang orang tua saya mau katakan tentang diri saya. Sekarang saya tahu bahwa saya bukan produk kebetulan. Bahwa saya diciptakan di dalam rupa dan gambarnya Bapa saya. Amin, saudara. Dalam kitab Ibrani, saudara, pasal 13 ayat 8 dikatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Jadi artinya kalau Daud pernah diberikan hikmat oleh Tuhan bagaimana mengalahkan Goliat. Betul, saudara? Saya mulai dari hari Selasa kemarin sampai hari Jumat saya pergi misi ke Kalimantan Barat, saudara. Kami membantu beberapa gereja yang seperti biasanya kami lakukan. Di akhir daripada perjalanan hari Jumat pagi, saudara, saya berkunjung ke sebuah gereja yang partner kami, gereja yang kami bantu. Pendetanya kasih saya hadiah. Ini pertama kali, saudara, saya dikasih hadiah yang menurut saya cukup lumayan dari beberapa pendeta-pendeta yang kami bantu. Saya dikasih 1 cincin. Batu aki. Saudara, batu aki. Saya nggak suka pakai cincin-cincin gitu, saudara. Saya nggak suka.
Ya, tapi ya karena appreciate dia saya terima dengan baik. Dan kemudian saya mulai buat lelucon, saudara. Ternyata tahu nggak kenapa Goliat itu kalah sama Daud? Karena ternyata Daud pergi ke sungai cari batu akik. Batu akik itu banyak nemunya di sungai, saudara. Saudara ngerti nggak? Ya, dapat 5. Daud tahu, tenang deh, udah ada batu akik ini, saudara. Udah bawa 5. Tapi kita tahu bahwa firman Tuhan yang memberikan hikmat oleh Daud. Amin. Ya, jadi pada waktu kita punya masalah di dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini saudara punya masalah dengan bisnis, dengan kesehatan. Haleluya. Dengan keuangan saudara. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Katakan pencobaan biasa. Tidak ada pencobaan yang terlampau berat buat Tuhan untuk dia tidak bisa tolong kita. Amin, saudara. Setiap masing-masing kita punya porsi masalah yang sama beratnya. Saya nggak bisa berkata, kamu nggak ngerti sih, saya kan pendeta, kamu kan bukan. Saudara nggak bisa berkata kepada saya, Bapak kan pendeta, saya pengusaha, Bapak nggak bisa, saudara. Karena masing-masing kita sudah punya porsi-porsi kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita, yang Tuhan mau kita taklukkan. Amin. Sehingga kita perlu firman Tuhan untuk kita pegang, kita baca, kita mengerti saudara, supaya kita bisa menaklukkan masalah kita. Firman Tuhan itu mengatakan bahwa masalah kamu tidak melebihi kekuatan manusia. Hari ini kalau saudara merasa bahwa ada pencobaan ujian yang begitu berat, yang lagi mendera kehidupan saudara, saudara mungkin berdoa berkata, Tuhan, aku rasa ini pencobaan ini melebihi kekuatanku. Saudara dengar baik-baik. Kalau saudara merasa seperti itu, ini tandanya Tuhan sedang membuat kehidupan saudara untuk diekspansi. Amin. Haleluya saudara. Ya, pada waktu kehidupan kita diekspansi, ini nggak mudah loh. Kita tinggal suatu kota yang luar biasa, kota Jakarta. Yang kerap kali terus membangun. Betul nggak? Hari-hari ini di kota Jakarta lagi bangun satu proyek yang sangat luar biasa. Namanya apa saudara ingat? Ada 2 hal yang besar. Satu MRT. Satunya lagi apa? Flyover di mana-mana. Betul nggak? Pada waktu pembangunan sedang terjadi, enak nggak kira-kira? Nggak enaknya kenapa? Macet pak. Kota Jakarta sudah macet, ditambahin 1 flyover, tambah macet. Betul? Saudara? Nggak enak kan? Kadang-kadang kita udah bilang kayaknya kita udah nggak tahan. Nggak betah tinggal Jakarta. Betul nggak? Siapa yang udah merasa nggak betah tinggal Jakarta? Yang jujur cuma beberapa. Repotnya tinggal di Jakarta ini ada satu relationship yang namanya love-hate. Benci tapi rindu gitu loh. Betul nggak saudara? Ya, kalau saya habis perjalanan misi jauh gitu saudara ya. Kemarin baru cuma 5 hari ke Kalimantan Barat. Ke pelosok-pelosok gitu saudara. Pulang ke Jakarta, saudara coba deh kalau nggak percaya. Sekali-sekali ikut saya. Saudara ya. Saudara akan sampai Jakarta, saudara akan kira-kira, saudara akan berpikir, wah gue di luar negeri nih gitu. Saudara, padahal cuma di Jakarta gitu loh saudara ya. Jadi ini menunjukkan bahwa ternyata kalau saudara merasa bahwa Tuhan, gua udah gak kuat nih Tuhan. Nah itu tandanya Tuhan sedang melakukan ekspansi kepada kehidupan saudara. Lihat dari sudut positifnya. Kalau masalah ini ujian kehidupan saudara sudah engkau lampaui, saudara akan mendapati ternyata imanmu lebih tinggi. Makanya ada satu ayat yang mengatakan bahwa Tuhan selalu membawa engkau dari satu iman ke iman yang lebih tinggi. Dari satu kemuliaan ke kemuliaan yang lebih besar. Tuhan tidak punya rencana yang busuk terhadap kehidupan saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat peduli. Dia nggak ignorant. Dia nggak buat rencana yang tidak terukur saudara. Semua rencana yang dia buat terhadap kehidupan saudara, anak-anakmu, bisnis saudara, dagangan saudara, apapun kehidupanmu, itu adalah semua rancangan yang terbaik. Yang percaya katakan, amin. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Waktu saya sudah habis saudara, saya undang tim pemuji itu kembali ke tempatnya masing-masing. Sebagai penutup, saya mau dorong saudara, pulang dari gereja malam ini saudara, sebelum kau tidur. Coba pikir-pikir dulu baik-baik. Kira-kira fungsinya firman Tuhan buat aku apa ya? Nah saya mau tantang saudara nih. Apa yang saya sudah jabarkan kepada saudara, this is too short of a time to explain everything. Waktunya terlalu pendek untuk saya bisa jelaskan semuanya. Betul saudara? Tetapi yang saya sungguh percaya, setiap orang Kristen harus mempunyai satu pengalaman pribadi dengan firman Tuhan.
begitu saudara sudah mendapatkan satu pengalaman pribadi, saudara akan tahu, Tuhan, Engkau mendampingi saya. Tuhan, sekarang aku mengerti. Roma 8:28. Sebelumnya nggak ngerti, saudara. Kalau saudara cuma mendengar saja apa kata orang, saudara rajin ke gereja tidak ada yang salah. Karena engkau ke gereja dapat firman Tuhan, engkau mendengarkan sesuatu, firman Tuhan, iman itu timbul daripada pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Betul, saudara? Engkau ke gereja aja imanmu sudah bangkit. Apalagi kalau saudara mau baca firman sendiri, kemudian saudara mendapatkan pengalaman rohani dengan Tuhan. Maka imanmu nggak lagi tergoncangkan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, engkau akan tahu, Tuhan, aku bersyukur karena Engkau peduli terhadap hidupku. Tuhan, aku tahu bahwa masalah di depanku ini, Tuhan, aku nggak lagi cuma akan nangis seakan-akan nggak punya harapan. Tetapi Tuhan, aku akan percaya dan melihat dengan mata imanku bahwa Engkau turut campur di dalamnya. Sekarang aku nggak ngerti, Tuhan. Banyak kali kita nggak ngerti, betul saudara, kalau kita mau jujur, ya. Kadang-kadang pada waktu menjalankan pelayanan misi, saya mau give up, saudara. Saya bisa katakan, Tuhan, the cost is too expensive. Gak kuat saya, Tuhan. Berat banget. Tetapi pada waktu sekolahnya sudah jadi, saya bisa melihat, now I understand. Sekarang Tuhan melebarkan pelayanan kami. Sekarang Tuhan mempelebarkan fase kehidupan saya. Dan kalau Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kami, saya percaya Tuhan yang sama sedang berbuat sesuatu yang besar dalam kehidupan saudara. Ada amin. Saudara berkati oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri, saudara. Haleluya. Bapa, kami sungguh bersyukur, ini kami. Kami tahu bahwa firman-Mu adalah pelita buat kaki kami. Dan terang buat jalan kami, Tuhan. Di tengah-tengah kondisi kehidupan yang tidak mudah pada hari-hari ini, Tuhan. Kami minta biarlah Tuhan, hikmat-Mu turun kepada kami. Saudara, kalau engkau tahu bahwa firman Tuhan sedang berbicara kepada saudara, apapun masalahmu, saya nggak tahu, saudara, apakah engkau mungkin lagi sakit, atau mungkin engkau lagi terpuruk dalam hal keuangan, atau bisnis saudara lagi susah, atau mungkin ada ikatan-ikatan yang tidak ada satupun orang yang tahu tentang masalah saudara. Siapapun engkau, kalau engkau tahu bahwa firman Tuhan sedang berbicara kepada saudara, saya minta engkau angkat tangan di mana engkau berdiri. Haleluya. Tuhan, Engkau melihat setiap kondisi yang ada dalam kehidupan ini. Kami minta Bapak, apabila ada yang sakit, Tuhan, biarlah dengan bilur-Mu hari ini juga saudara kami ini boleh sembuh dengan bilur Yesus. Tuhan, apabila ada orang-orang yang mempunyai masalah dalam hal keuangannya atau bisnis, pekerjaannya, Tuhan, kami minta Tuhan, biarlah hikmat-Mu tercurah pada kami, Tuhan. Berikan hikmat-Mu yang besar, Tuhan. Satu jawaban daripada Engkau, satu suara daripada Engkau, Tuhan, satu hikmat daripada Engkau, sanggup Tuhan merubah kehidupan kami. Kami terima ini Bapa. Kami minta Engkau berbicara, Tuhan, melalui mimpi-mimpi, melalui orang-orang yang bahkan tidak kami kenal, melalui sesuatu yang mungkin kami baca. Tuhan, tunjukkan kepada kami bagaimana Engkau hendak merubah situasi kami. Tuhan, kami mau menjadi orang-orang yang lebih sensitif akan Engkau. Kami mau Tuhan, Engkau terus berbicara kepada kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Bahkan dalam firman-Mu Engkau mengajarkan kepada kami ada kehidupan yang jelas setelah kematian, bahwa suatu hari nanti kami akan berjumpa dengan Engkau muka dengan muka. Tuhan, kami tidak akan berjalan di dalam kesia-siaan, tetapi kami akan berjalan menuju Yerusalem yang baru. Kami tahu Engkau akan datang segera, Tuhan. Dan oleh karena itu kami mau persiapkan diri kami. Firman-Mu membasuh kami, firman-Mu mempersiapkan kami, firman-Mu memperkuat kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nyatakan kehendak-Mu di bumi seperti di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu sekalian, kalian diberkati oleh Tuhan, bersama dengan saya katakan amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.